Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanita Febriani, NIM 19101060015, mahasiswi semester 4, kelas A, program studi S1 Pendidikan Profesi Bidan, Universitas Aisyah Yogyakarta. Indonesia adalah bangsa yang besar. Bahkan banyak yang bilang tanah kita tanah surga. Namun jutaan rakyat direnggut kesejahteraannya oleh para pemimpin yang korup. Tikus-tikus bangsa yang selalu benar di mata hukum. Sejak 17 Agustus 1945, Indonesia telah merdeka dari penjajah. Tetapi ternyata udara kemerdekaan hanya diperuntukkan untuk segelintir golongan, bukan kepada rakyat kecil. Dikala bangsa-bangsa lain terus berlomba membangun industri, pendidikan, dan infrastruktur negaranya, kita masih tergeletak lemah tak berdaya digerogoti korupsi. Apakah ada yang tahu sudah berapa uang rakyat yang pernah dikorupsi tikus-tikus di negara ini? Tak ada yang bisa menjawab, karena terlalu banyak. Tetapi siapa yang masih peduli dengan itu semua? Kalau setiap orang, setiap golongan sibuk menyuarakan kepentingannya masing-masing. Budaya korupsi sudah menjadi virus yang menjangkiti para pejabat di negara kita. Jika hal ini dibiarkan, korupsi akan semakin membawa Indonesia ke jurang kehancuran. Tindakan korupsi adalah kejahatan yang sangat bejat. Uang rakyat dihabiskan untuk kepentingan pribadi. Korupsi di negara ini telah merugikan rakyat dan negara puluhan triliun, bahkan sampai ratusan triliun. Korupsi jelas-jelas adalah virus ganas yang mampu menumbangkan suatu bangsa besar ini. Oleh karena itu wajib kita basmi. Tetapi masih adakah orang yang peduli dengan itu semua? Masih adakah orang yang peduli dengan nasib bangsa? Masih adakah orang yang peduli akan hak rakyat yang terampas? Kalau masih ada yang peduli, jangan diam, bangkit dan bersuaralah. Ini adalah negeri kita, bangsa kita, tanah kita, rumah kita, dan kita tidak boleh membiarkan korupsi menindas rakyat. Kita rebut kemerdekaan untuk kita, wahai rakyat dan pemuda Indonesia. Dan sekarang bumi pertiwi menangis melihat setiap hari bangsa ini selalu dilanda kasus-kasus baru, dan semuanya kebanyakan kasus korupsi. Ini membuktikan betapa rakusnya para pejabat negeri ini merampas uang rakyat, memperkaya diri pribadi. Masihkah kita akan diam? Jangan hanya menjadi pemuda yang penakut dan membiarkan korupsi di Indonesia terus terjadi. Para pemangku kekuasaan negara ini telah menjadi buta akan penderitaan rakyat, telah menjadi tuli akan tangisan anak-anak yang tidak bersekolah, dan mereka telah berubah menjadi pilihan yang mampu menghabiskan uang rakyat hanya dengan sekejap mata. Rakyat hanya menangis menyaksikan perampasan di seluruh penjuru Nusantara yang dilakukan pemimpin tersebut. Dengan congkaknya para koruptor berjalan di bumi ini tanpa malu, malah bangga atas kejahatan. Sekarang koruptor telah bersatu padu dengan dana yang tidak terbatas, konspirasi tidak terbatas, kekuatan politik yang tidak terbatas. Mereka bersatu padu. Apakah kita akan diamkan? Koruptor harus dilawan dengan nurani dan akal sehat. Siapapun yang melawan nurani dan akal sehat, pasti dia gila, sakit jiwa, tidak mungkin akan menang. Nurani dan akal sehat kita tidak bisa lagi menerima seluruh perilaku korup.
korupsi yang begitu masif di negeri ini. Hukum bangsa kita seakan tak mampu berbicara lagi. Para penegaknya telah dibayar oleh para koruptor untuk menyelamatkannya di meja hijau. Maka dari itulah kita di sini untuk menuntut hukum yang bersih dari kepentingan suatu golongan atau